Ini mahasiswa YB, kita lagi retret di Kampung Harapan. Ini dosen 2. Ini guys, ini Kampung Harapan, kita lagi retret. Biar kalau orang lewat tidak usah kayak lihat-lihat kita gitu. Di situ kayaknya lebih sejuk. Yang bodoh ada satu lagi toh? Kalau kita pada di dia kan ada satu yang merokok kita dong. Kita acara, kita udah baru bawa korek. Bawa korek, ada. Yang mana-mana. Ah, di pagi ada. Ah, oh ini dia begitu. Ini memang dia bawa korek. Ini mahasiswa baru angkatan pertama di WIBI. Ya. Nah, ini Pak dosen. Ini mahasiswa WIBI, ada yang alumni. Oke. Nah, ini mahasiswa semua. Bapak Ibu dosen. Yang sana bisa, yang sana tuh. Oke, pertama sudah. Siapa tahu salah, masih ada nanti kedua. Dan hari ini merupakan retreat bersama. Selamat datang kepada Bapak Ibu, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, dan saatnya di alam terbuka ini menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Tuhan adalah anugerah bagi kita semua. Pasti semua kabarnya baik, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang juga ada 2 orang di sini yang sebelumnya kita belum kenal mereka. Tapi mereka akan memperkenalkan diri sebentar lagi. Tapi kami sampaikan selamat datang buat Anju dan Ronald. Ya, kita tepuk tangan untuk mereka. Baik, mereka seperti apa, sebagai apa, itu mereka 2 yang urus nanti. Oke, baik, kita akan mulai pada singkat sebelum kita lakukan cara berikut. Kita tas kiri kanan dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Bilang sama kalau yang cewek bilang kamu cantik, yang cowok bilang kamu ganteng. Ganti kamu. Amin. Kamu ganti selesai. Ganti. Ya, ini alumni WIBI dari Medan yang hadir juga di acara retret ini. Shalom. Shalom. Semua. Pertama, saya berterima kasih sama abang dan kakak dan semua untuk hari ini kami diundang bersama di sini. Sebenarnya sih hari ini kami mau berangkat, tapi kemarin mama saya kan lagi di Medan. Mama bilang hari ini harus berangkat ke Wamena. Tapi sementara itu saya berdoa, bilang Tuhan, kakak Maria ajak kami untuk harus ikut retreat. Tapi memang kalau Tuhan kehendaki, kami akan ikut. Kalau tidak, kami akan berangkat ke Wamena. Pada saat itu juga tiba-tiba begini, mama telepon lagi, mama bilang begini, udah nanti kalian ada 7 baru berangkat. Bawa temanmu jalan-jalan keliling Jayapura dulu, lihat-lihat dulu, baru nanti berangkat. Jadi saya percaya bahwa ini rencana Tuhan juga supaya kami bisa bergabung di sini. Tuhan mengizinkan kita supaya bisa memperkenalkan kita punya diri dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ronald Bifak. Saya bapak dari Asmat, mama dari Wamena. Dan saya sebelum masuk ke WIBI, latar belakang saya memang tahu kalau anak muda mungkin pasti nakal seperti itu. Saya di Jayapura sini masa kuliah di Gesler, pertama habis itu di USTJ lagi 2 kali kuliah. Jadi tapi karena nakal gagal. Bulan ke Asmat,
semenjak itu terasa macam hidup saya mungkin tidak berarti lagi. Mungkin sampai situ aja, karena walaupun bapak pendeta tapi anaknya nggak pernah ibadah, pegang firman Tuhan, mau duduk doa bersama aja nggak pernah. Jadi saya rasa macam hidup udah tidak bisa lagi. Yang ada mungkin takut mati itu saja. Tapi puji Tuhan, di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang sangat jauh dan lebih baik sekali, yang saya tidak tahu. Tapi saat ini saya rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena kita sekolah Alkitab, saya mungkin minta satu orang tolong baca ayat ini, mungkin hari ini sudah sama terkenal di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia pasal 1 ayat 5. Yang saya bacakan buat kita, Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau telah keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi pertama kali saya datang ke WIBI belajar, ayat ini membuat saya macam makin teguh, makin kuat. Karena sebenarnya saya tidak tahu, mungkin dari itu udah meninggal, waktu nakal-nakal itu udah meninggal, tapi Tuhan masih mau pakai saya. Jadi saya percaya seperti itu. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Jadi kita sebelum ada di dalam rahim mama, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah tahu kita, dan Tuhan sudah melihat kita, apa yang nanti kita lakukan nanti suatu saat. Kapan kita jatuh, kapan kita bangkit, Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau supaya kita punya hati untuk dan pikiran untuk kita harus berubah supaya kita mengetahui yang pernah kita jatuh. Teman-teman saya pernah saya jatuh, saya berubah oleh saya punya kembaruan pikiran. Saya bilang, oh pernah saya jatuh begini, ternyata ini buruk, ini baik. Jadi di situ membuat saya makin kuat lagi. Saya bisa belajar tentang firman Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai kita. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi kita mengetahui sebelum kita lahir tahu kita, dan kehidupan kita Tuhan tidak tahu semuanya. Sampai nanti kita mati pun Tuhan tahu. Jadi Tuhan telah rencanakan segala yang terbaik bagi kita, anak-anak Tuhan. Jadi puji Tuhan, WIBI ada bisa membuat kita belajar, apalagi sudah masuk misi begitu, prakteknya tuh itu membuat kita macam tidak malu ngomong, tidak malu berbicara. Memang awalnya sih praktek begitu, praktek 5 menit aja, praktek depan kelas ini, udah main kan pintar-pintar, karena belum pernah. Tapi puji Tuhan, mulai belajar lama-kelamaan, malu tidak. Yang penting kita bisa beritahukan kepada Tuhan Yesus, orang bisa dengar, dan setiap orang yang mendengar pasti mereka, walaupun mereka tidak mau berubah, terus akan bekerja, dan mereka bisa mendengar dari orang lain lagi. Jadi harapan saya ke depan semangat belajar terus, karena Tuhan mau pakai kita jauh lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Tadi waktu Ronald ngomong, nanti berdiri, jadi Ronald juga tahu ini. Shalom. Shalom. Ada sukacita di siang hari ini. Amin. Ya, ada pepatah mengatakan sebelum kita ibaratnya ngomong di suatu tempat, ya kita perkenalan dulu. Ya perkenalkan, nama saya Andri Baban dari Toba Samosir, umur 23 tahun. Jadi saya pertama sekali mengenal kasih Tuhan itu di dalam hidup saya, ya karena saya dulu bercita-cita sebagai tentara, dan saya melamar tentara itu saya gagal karena juga tingginya pendek, gitu kan. Tingginya pendek. Pendek dan tidak mencapai batas gitu. Jadi saya putus asa di situ karena saya sudah berusaha belajar untuk jadi tentara. Namun pada saat itu ada penginjil datang sama saya, pokoknya namanya Abdi Raja Bubuk gitu. Jadi orang itu menginjili saya dan saya tidak mau tahu. Karena menurut saya pribadi, ya Tuhanmu ya Tuhanmu. Aku hidup untukku sendiri, begitu kan. Jadi saya pun mengambil kesimpulan di situ begitu saja. Dan saya mengambil pekerjaan yang lain begitu. Dan di situ pun Tuhan teguhkan lagi di mana saya nakalnya begitu. Dan saya juga pernah menjadi orang yang penyembah berhala. Dan saya juga pernah ibaratnya menyimpan ilmu-ilmu yang tidak masuk akal. Jadi di saat itu saya tahu apa yang saya lakukan dan saya berusaha untuk mencari sekolah. Rupanya ada WIBI yang terbuka untuk orang yang seperti saya yang tidak layak ibaratnya datang kepada Tuhan yang kudus. Dan pada saat itu saya terharu begitu. Ibaratnya rasa menangis pun tidak cukup begitu. Jadi pertama sekali saya masuk memang kelihatannya tidak cocok sebagai hamba Tuhan begitu. Dan saya tetapkan terus karena saya sudah dari yang gelap pergi yang terang. Ibaratnya saya sudah mengalami hal yang lebih buruk, yang paling sangat buruk saya sudah alami, dan sekarang saatnya untuk menjadi terang bagi setiap orang yang melihat sikap kita atau tingkah laku kita, supaya orang itu pun ibaratnya melihat kita memberitakan Injil, dia terpanggil dengan kasih, bukan ibaratnya dengan kata-kata yang manis yang kita berikan, tetapi dia melihat secara bukti bahwasanya kasih Tuhan itu besar bagi hidup kita. Jadi untuk saudara, abang-abang, kakak-kakak yang ada di tempat ini, untuk mengambil sekolah Alkitab WIBI sebenarnya seperti ini tidak gampang.
karena kita sudah alami pertama sekali memang membosankan ibaratnya, karena yang kita bahas itu Alkitab saja, karena ibaratnya ada rasa bosan, ada rasa takut, karena seperti saya anak muda, bagaimana nanti saya ke depannya, Tidak kami bosan. bagaimana nanti masa depan saya, karena itu yang kita pikirkan untuk saat ini. Apa nanti tujuan hidup saya kalau Injil saya ibaratnya cuma Injil saja yang saya bawakan. Jadi kadang saja kalau kita membaca firman Tuhan, aku akan selalu menyertai engkau. Ibaratnya sampai kemanapun kita, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi pertama sekali berdoa dapat penglihatan begitu, ya tertawakan saja masa depanmu, karena masa depanmu ada di tanganku. Jadi untuk saudara yang ada di sini tetap berjuang untuk ibaratnya memberitakan Injil di ujung manapun ditempatkan atau mengambil penempatan di mana, tetap beritakan Injil dan tetap buktikan kasih Tuhan itu memang luar biasa di dalam hidup kita. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Halo. Shalom. Kau suka humor. Sudah pun. Kau tanda. Tanya yang sana bisa, yang sana tuh. Satu orang satu tanda tangan, tidak boleh dua. Kalau tidak lancar yang penting bisa aja. Jangan jangan semua. Oke, pertama sudah. Siapa tahu salah, masih ada nanti untuk kedua. Tuhan, kami bersyukur untuk awal yang indah. Yesus, terima kasih. Engkau yang berkata sebelum kami ada di dalam kandungan ibu kami, Engkau telah memilih kami, menetapkan kami menjadi orang-orang pemberita kabar baik-Mu. Ada tujuan-Mu, ada visi misimu yang besar yang sudah dan bahkan mau Engkau kerjakan di dalam diri kami lebih dan lebih lagi. Untuk ini Tuhan, hari ini, saat ini kami membuka WIBI Papua menjadi awal yang baru di mana kegerakan Injil murni terjadi di Papua, bahkan di sekitarnya, bahkan di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami membuka WIBI Papua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya katakan amin. Yeah. Ada mic-nya juga, Pak. Kan bilang betul speaker. Tidak apa-apa. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu saudara berikan jabat tangan kepada saudara-saudara yang ada di sini, minimal 3 orang. Mari kita berjabat tangan sebelum kita mulai. Haleluya. Amin. Tiga. Asik. Udah banyak. Sembilan. Sudah 5. Haleluya. Mungkin kalau kita lihat kita dalam jumlah kecil, ada satu ayat Alkitab yang sempurna dengan 2-3 orang beribadah atas nama Tuhan hadir. Amin. Jadi mungkin kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah di gereja kita yang WL-nya bagus, seperti yang ini
Nona ini di blessing, ngawel-ngawelnya bagus-bagus kan. Mungkin dari saudara-saudara juga, tetapi saya rasa yakin bahwa walaupun di dalam komunitas yang kecil, saya yakin Tuhan pasti hadir. Haleluya. Baik, kita mulaikan acara kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara semua kita berdiri, kita lakukan pujian sungguh besar sedia. Boleh ya, boleh tidak Pak. Memang Kan pendengaran suara saya kan? sekarang Pak. Pendengaran, haleluya. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena setiap hari itu harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Sama dengan penciptaan langit dan bumi. Berapa hari sih? Penciptaan langit dan bumi? 6 hari, hari ke-7 hari. Oke, hari ini kita memasuki pembukaan ibadah pelayanan untuk acara masuk. Nah, hari ini saya kasih judul tentang masuk dalam panggilan Tuhan. Kata masuk dalam panggilan Tuhan, berarti kita harus ada dua, panggil dan yang memanggil. Kalau sudah dikatakan dipanggil, apa yang muncul di pikiran kita kalau kita dipanggil? Apa yang muncul? Respek kita apa ketika kamu dipanggil? Apa yang muncul di pikiran kita ketika kamu dipanggil? Pertanyaan pertama yang muncul, siapa yang memanggil? Kan begitu ya? Mau nggak kalian respek ketika orang yang memanggil kamu, orang yang tidak kamu kenal? Mau tidak? Tidak. Berarti harus yang dikenal yang memanggil kita baru kita respek. Dia bilang, kamu dipanggil si A. Pasti kamu bertanya apa? Siapa si A itu? Untuk apa saya dipanggil? Kan begitu ya? Ya. Nah, hari ini yang memanggil kita adalah Tuhan. Amin. Benar tidak ya Tuhan memanggil kita? Benar. Benar nggak? Nah, dunia saat ini binasa bukan karena dosa. Benar nggak? Bukan karena dosa. Tetapi karena dia tidak mengenal Allah. Amin. Kenapa saya mengatakan bukan karena dosa? Karena dosa isi dunia sudah diampuni oleh Yesus sudah disalibkan untuk mengampuni dosa. Tetapi persoalannya mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Karena dia tidak kenal, maka dia tidak percaya tentang pengampunan itu. Benar nggak? Saya waktu ada kunjungan dinas, saya perkenalkan diri, nama saya dulu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ini satu peribahasa. Tetapi sepanjang saya hidup, sepanjang saya bekerja, bukan jaminan orang yang kita kenal kita sayangi. Benar nggak? Karena banyak sekali terjadi pembunuhan di dalam keluarga. Apakah itu orang yang tidak kenal? Apakah itu orang yang tidak kenal? Katanya tak kenal maka tak sayang. Tetapi ternyata setelah kita kenal, justru yang memunculkan adalah kebencian. Kenapa demikian? Nah itu tadi. Ya. Berarti peribahasa ini tidak benar. Tak kenal maka tak sayang. Saya menggarisbawahi bahwa tak kenal maka tak sayang. Awal kita menyayangi orang kita tidak boleh mengenal dia. Siapa dia? Ketika kita mengenal Yesus, kita akan boleh mengasihi dia. Tapi kalau kita tidak kenal dia, maka kita tidak akan mengasihi dia. Ini satu kunci. Nama saya Agustinus, sudah dijelaskan. Namanya sederhana. Tidak panjang panjang. Tidak ada lagi ada. Tidak ada pakai nama Agustinus saja, tidak pakai saja. Kadang-kadang begitu. Enggak pakai saja, Pak. Karena kalau saja itu bisa jadi marga. Ya, nama saya Agustinus. Saya mau bicara tentang profesi. Nanti kaget kalau saya adalah seorang polisi. Tapi persoalannya saya jadi polisi itu apakah karena kemauan saya atau karena panggilan Tuhan? Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi pelayan firman, bukan hanya jadi pengkhotbah, bukan hanya jadi pendeta. Kita dipanggil di dalam setiap lingkungan hidup kita. Makanya kita dipanggil untuk menjadi apa? Terang dan menjadi garam. Nama saya Agustinus, perjalanan panjang saya di Papua tahun 86. Saya ke Papua bukan maunya saya. Ini yang saya garis bawahi. Karena kenapa? Waktu saya tamat SMA, STM, saya berdoa. Tuhan, saya sekarang telah tamat SMA. Saya mau kuliah, orang tua tidak punya biaya. Karena kami banyak bersaudara. Nah, Yesus lumbe damai, kadena panai. Memang setelah ibadah ini menyanyi-menyanyi ini. Alai aku Yesus, anido damai,
negeriku, aku anak Papua. Berdiri di atas tanah dan negeriku, atas panji raja. Ah, ini jangan semua.